Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Honda terang-terangan tidak mau merekrut si bocah ajaib Pedro Acosta. Pembalap rookie seperti Acosta bukan prioritas Honda. Pedro Acosta merupakan rider muda berjuluk El Tiburon de Mazaron. Pembalap Moto2 Pedro Acosta akan bergabung dengan Gas Factory Racing Tech 3 mulai musim 2024. Pembalap 19 tahun itu menggeser posisi Pol Espargaro. Bakat alaminya sudah terlihat sejak dia menginjakan karir di Grand Prix. Anak nelayan itu keluar sebagai debutan berhasil juara dunia Moto3. Jaime Alguersuari, mantan pembalap F1, menulis biografi Pedro Acosta yang berjudul Pedro Acosta, El Campeón Mundial de 17 Años, La Historia Jamás Contada. Buku ini menceritakan kemenangan tak terduga seorang pembalap laki-laki berusia 16 tahun dalam kategori Moto3 pada 2021. Setahun berikutnya, Acosta naik ke kelas Moto2 dan didapuk sebagai debutan terbaik. Acosta baru menjuarai gelar juara dunia Moto2 di musim keduanya, yakni 2023. Acosta adalah juara dunia termuda di Moto3 dan Moto2, sekaligus menjadi pebalap di era modern yang memenangkan kedua gelar tersebut dalam 3 tahun pertama karir Grand Prix-nya. Tentu, kiprah Acosta bukan rookie sembarangan, bahkan dia digadang-gadang menjadi the next Marc Marquez. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, justru tidak kepikiran untuk merekrut Pedro Acosta sebagai pengganti Marc Marquez yang henggang ke Gresini Ducati. Alasannya, Acosta belum berpengalaman di kelas MotoGP. Kiprah Marc Marquez bersama Gresini Racing bakalan menjadi salah satu pusat perhatian di MotoGP 2024. Penampilan Marc Marquez bersama motor Ducati Desmos edisi GP23 bakalan mempengaruhi bursa pembalap untuk MotoGP 2025. Kubu KTM menjadi salah satu pihak yang akan membantu dengan seksama. Apakah Marc Marquez memang masih punya sesuatu untuk ditampilkan di MotoGP? MotoGP 2024 akan menjadi bukti apakah juara dunia 8 kali itu masih memiliki kekuatan magis seperti yang ditampilkan bertahun-tahun lamanya bersama Repsol Honda. Sudah sejak lama KTM menginginkan Marquez, dan MotoGP 2025 bisa saja menjadi momen untuk mereka reuni dengan pembalap 31 tahun tersebut. Posisi Jack Miller di tim pabrikan mungkin menjadi yang paling strategis untuk diberikan kepada Marquez. Di sisi lain, Ducati mungkin juga akan memperhatikan langkah Marquez sepanjang MotoGP 2024 mendatang. Mereka mungkin juga tak akan melepaskan superstar sepertinya, yang sangat bagus untuk marketing Ducati. Duet kakak beradik Valentino Rossi dan Luca Marini kembali memenangi La 100 km dei Campioni yang memasuki edisi ke-8 pada 11 hingga 13 Januari 2024. La 100 km dei Campioni adalah balapan flat track tahunan yang digelar di Motorrans, Tavullia, Italia, dan dihadiri banyak bintang balap motor. Gelaran ini dicetuskan pada 2014, setahun usai pembentukan VR46 Riders Academy. Rossi pun mengundang para rider terbaik dunia dari berbagai disiplin, baik MotoGP, World SPK, Motocross, Flat Track, Enduro, maupun Supermoto. Dalam edisi kali ini, pekan balapannya digelar selama 3 hari. Sesi latihan digelar pada Kamis 11 Januari dan Jumat 12 Januari 2024 siang. Sementara kualifikasi digelar pada sore hari dan balapan eliminasi Americana digelar pada malam hari. Dalam balapan Americana, Marini berhasil meraih kemenangan, diikuti oleh Diego Moreira di posisi kedua dan Rossi di posisi ketiga. Manajer gaek MotoGP Carlo Bernat mengaku terkejut dengan penampilan Jack Miller di musim 2023, di musim pertamanya bersama tim Red Bull KTM setelah dibuang Ducati. Menurutnya, Miller berada di peringkat terendah dari semua pembalap MotoGP. Musim pertama Miller di KTM, termasuk meraih podium di Spanyol, sangat menjanjikan. Tetapi lambat laun menurun di paruh kedua musim, ketika dia semakin tertinggal dari rekan setimnya Brad Binder dan diakhiri dengan kehilangan keunggulan di Valencia. Meski begitu, dia berhasil mempertahankan kontraknya dengan KTM selama rumor kedatangan Pedro Acosta ke kelas utama. Nilai Miller untuk musim 2023 adalah yang terendah dari semua pembalap MotoGP. KTM jelas tidak sependapat dengan Bernat. Mereka memilih untuk memperbarui kesepakatan Fernandez agar bertahan di Gas Tech 3 tahun ini, ketika sepertinya dia akan memberi jalan kepada Pedro Acosta. Sebaliknya, Pol Espargaro harus kehilangan kursinya yang diambil alih juara dunia Moto2 2023 itu.
Manajer tim VR46 Racing Team Pablo Nieto mengingat momen murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, membuatnya ternganga di MotoGP Indonesia 2023. Pembalap asal Italia tersebut datang ke Mandalika dengan rintangan besar. Tak hanya melawan rival-rivalnya, dia juga harus berpacu dengan cedera. Cedera memaksanya naik meja operasi pada hari Minggu waktu setempat. Kendati demikian, rintangan ini tak membuatnya menyerah. Bezzecchi akhirnya tetap tampil pada hari Jumat atau 5 hari setelah operasi. Dia bahkan berhasil menyabet podium pada sesi sprint dan tempat kelima di balapan utama. Aksi luar biasa inilah yang membuat Nieto ternganga. Bezzecchi tetap bersama VR46 Racing Team pada musim 2024. Dia sempat didekati Pramac Racing, namun tetap memilih bertahan. Nieto merasa sang murid Rossi bisa bertahan karena kenyamanan yang dia dapatkan di VR46 Racing Team. Pembalap asal Madrid Jorge Martin kehilangan gelar juara dunia MotoGP 2023 dari pembalap Italia Francesco Bagnaia yang bertarung sampai balapan terakhir di Valencia. Kegagalan ini juga berarti Martin batal naik ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk tahun 2024 ini. Martin akan kembali bersaing memperebutkan gelar bersama tim satelit Pramac Racing lagi, tapi telah memperingatkan Ducati bahwa dia akan mencari peluang baru jika keinginannya untuk bergabung dengan tim resmi tidak terpenuhi. Repsol Honda adalah salah satu incaran Martin, tentu saja jika pabrikan asal Jepang itu berkembang dengan baik atau memiliki proyek yang menjanjikan. Martin menegaskan bahwa target utamanya adalah menembus tim pabrikan Ducati. Martin sebenarnya bisa naik ke tim pabrikan Ducati pada 2024 ini, namun batal karena gagal menjadi juara dunia. Sebagian pembalap MotoGP memimpikan durasi kontrak yang panjang, namun hal itu tidak bagi Francesco Bagnaia. Juara MotoGP 2022 dan 2023 itu malah mengaku senang Ducati Corse tidak memberikan kontrak panjang. Pecco, sapaan akrabnya, mengaku lebih senang mendapat kontrak 2 tahun. Pembalap VR46 Academy itu pun mencontohkan Marc Marquez dengan kontrak panjang 4 tahun bersama Honda. Namun yang terjadi, The Baby Alien justru mempercepat kerjasama dengan Honda. Kami melihat bagaimana hal itu terjadi pada Marc Marquez yang telah menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun dengan Honda, ungkap Bagnaia. Dia percaya dengan kontrak yang tidak panjang membuatnya tetap berada di bawah tekanan. Dengan kondisi begitu, menurut Bagnaia akan membawa hasil terbaik. Seperti diketahui, kontrak Bagnaia dengan Ducati akan berakhir pada 2024. Sebelum menjadi pembalap pabrikan Ducati, Bagnaia mendapat kontrak 2 tahun di tim satelit Pramac Ducati pada 2019-2021. Sebelumnya, CEO Ducati Claudio Dominichelli menyatakan tidak setuju adanya ide mengikat Francesco Bagnaia dengan kontrak jangka panjang 5 tahun. Menurut dia, Bagnaia memang sukses menjadi juara MotoGP 2 tahun beruntun. Namun di Ducati bisa saja terjadi perubahan dengan cepat. Tidak, saya rasa ini tidak tepat bagi perusahaan dan dia. Ini adalah olahraga kompetitif dan mana banyak hal bisa berubah. Kita semua harus selalu berada di bawah tekanan, kata Dominichelli.